إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti dia ingin menjadi terhormat. Apakah dia seorang muslim, ataukah dia seorang kafir, ataukah alirannya aliran yang sesat, pasti ia ingin menjadi orang yang terhormat. Ada orang mencari kehormatan dengan hartanya, namun begitu harta habis, kehormatan pun habis. Ada juga orang mencari kehormatan melalui jabatan. Ketika ia tidak lagi menjabat, kehormatan pun hilang. Ada orang yang mencari kehormatan melalui keturunan. Keturunan tidak akan bisa membuat seseorang terhormat selama-lamanya. Ada satu ibadah apabila dilakukan oleh seorang muslim, dia akan senantiasa menjadi orang yang terhormat di dunia dan di akhirat. Ibadah ini adalah salatul lail, salat malam. Salat malam memiliki keutamaan yang sangat-sangat banyak. Di antara keutamaan salat malam ini, yang pertama adalah salat malam merupakan sebab yang sangat besar untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam." Yang artinya adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan berilah makan dan sambunglah silaturahim di antara kalian dan salatlah di tengah malam di saat orang-orang semua tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ahmad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang melaksanakan salat malam dan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang al-abrar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang menghabiskan malamnya dalam keadaan sujud dan berdiri. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, semua kita sebagai orang mukmin mengetahui bahwa pujian Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada semua jabatan-jabatan yang diraih oleh seseorang, dan lebih baik daripada semua pangkat-pangkat yang diraih oleh seseorang, bahkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan salat malam itu mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Yang artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kharru sujada, mereka menyungkur dan sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan mereka sama sekali tidak berlaku sombong. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', tubuh mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum, dalam keadaan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil takut, berharap, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka senantiasa berinfak. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, fala ta'lamu nafsun, tidak ada jiwa yang mengetahui, ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin, apa yang Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk mereka dari kesenangan-kesenangan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat ini dalam surah As-Sajdah ayat 15 sampai ayat ke-18. Yang keempat, tidak sama derajatnya orang yang melaksanakan salat malam dan orang yang tidak melaksanakan salat malam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Yang artinya adalah, apakah sama orang yang senantiasa beribadah di malam hari dalam keadaan sujud, berdiri, takut terhadap siksaan akhirat dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang mengambil pelajaran dari hal ini hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Sudah jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan dan orang-orang yang malas melaksanakan ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membandingkan antara orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu tentang agama, tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang dahsyatnya hari kiamat, dan orang-orang yang memiliki ilmu tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Tentunya ini sudah jelas jawabannya. Tidak perlu lagi kita menggunakan akal, tidak perlu lagi kita menggunakan logika, karena sudah jelas jawabannya bahwa orang yang berilmu itu lebih baik. Kemudian yang kelima, melaksanakan salat malam menghapus dosa dan mencegah seseorang untuk lancang melakukan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffirun lis-sayyi'at wa manhatun lil atham." Yang artinya adalah, laksanakanlah salat malam, fa innahu da'bus salihin qablakum, karena salat malam ini adalah pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang saleh sebelum kalian. Salat malam mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosa kalian dan mencegah kalian untuk berani melakukan dosa-dosa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, seandainya salat malam tidak memiliki keutamaan kecuali yang ini saja, ini sudah cukup bagi kita untuk senantiasa terus-menerus berjuang untuk melaksanakan salat malam. Lalu bagaimana kalau salat malam itu masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya?
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Keutamaan salat malam yang keenam, membaca Al-Quran pada saat melaksanakan salat malam ini merupakan harta kekayaan yang sangat-sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 10 ayat. Subhanallah, begitu gampang. 10 ayat. Rakaat pertama 3 ayat, rakaat yang kedua 3 ayat, rakaat yang keempat 4 ayat. Ini tidak akan memakan waktu dari kita 7 menit atau 6 menit. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man qama bi mi'ati ayah." Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin. Dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang qanit, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama bi alfi ayah." Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantarin. Dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang banyak mendapatkan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yakuna lahu 3 khalifatin 'idhamin siman?" Apakah kalian mau begitu kalian pulang ke rumah kalian, di rumah kalian sudah ada 3 ekor onta yang bunting, yang gemuk, yang besar? Semua sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah," karena onta adalah merupakan harta bangsa Arab yang paling mulia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "3 ayat." 3 ayat. Yaqra'u bihinna ahadukum fi salatih. 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam salatnya, itu lebih baik, khairun min 3 khalifatin 'idhamin siman. Itu lebih baik daripada onta yang bunting, yang gemuk, yang besar. Subhanallah. Bukankah orang yang tidak melaksanakan salat malam walaupun dengan 1 rakaat lalu dia membaca 3 ayat, dia adalah orang yang sangat rugi total dan sangat besar kerugiannya. Kemudian yang terakhir, salat malam adalah merupakan kehormatan bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Engkau mau 1000, 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, tapi satu saat engkau akan mati juga. Kemudian, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang engkau inginkan. Cintai istrimu, cintai anakmu, cintai harta, apa saja yang engkau cintai, silahkan cintai. Namun ingat bahwa satu saat engkau akan berpisah dengan orang atau sesuatu yang engkau cintai. Kemudian, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu bermaksiat kepada Allah, silahkan. Kamu melakukan ketaatan, silahkan. Namun ingat bahwa satu saat engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan-kebaikanmu atau atas semua kejelekan-kejelekanmu. Lalu Jibril mengatakan,
ya Muhammad, wahai Muhammad, syaraful mu'mini qiyamul lail. Sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu adalah ketika dia melaksanakan sholat malam, bukan ketika dia mengumpulkan harta triliunan, bukan ketika dia mendapatkan jabatan setinggi langit, bukan ketika dia mempunyai pangkat setinggi langit, tapi ketika dia melaksanakan sholat malam. Dia akan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya manusia yang terhormat di dunia dan terhormat juga di akhirat. Lalu kata Jibril, wa izzuhu, dan kemuliaannya. Kemuliaan seorang muslim, istighna'uhu 'anil nas, ketika dia bekerja sendiri, tidak minta-minta kesana kemari minta, karena minta itu adalah menjadikannya adalah orang yang hina. Namun ketika dia bekerja sendiri dengan jerih payahnya, dia akan menjadi orang-orang yang mulia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.